Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Pastinya semuanya luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita membawa setiap hidup kita, pengagungan penyembahan kita bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan, untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami, di mana kami masih bisa menghampiri Engkau, Allah yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang penuh dengan kekudusan Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami, bawa setiap hidup kami untuk menikmati kehadiran-Mu, untuk menikmati Tuhan setiap kebaikan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kuasa Roh Kudus-Mu siap Tuhan untuk melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau bawa setiap pengagungan kita hanya bagi Tuhan. Kita mau bawa setiap penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Syukur. Kau nyata
sungguh besar Kau Yesusku. Segenap, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Bawa lebih lagi Tuhan setiap hidup kami. Amin. Untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Amin. Bentuk setiap pribadi kami Tuhan menjadi serupa Tuhan, sempurna seperti-Mu. Haleluya Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih lagi nyatakan kami mau seperti-Mu. Ku yes mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
mengagungkan Engkau, sebab Kaulah Tuhan kami. Haleluya, sembah bagimu, sembah bagimu. Segala hormat kami, segala pujian kami hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menghormati Tuhan setiap kehadiran-Mu Bapa. Lebih dahsyat lagi Kau nyatakan Tuhan kuasa-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami. Mari nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan, taruhkan setiap perkataan-Mu Bapa. Otoritas wibawa ilahi mengalir Tuhan atas hamba-Mu, sehingga kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu mendapatkan Tuhan rema yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun Bapa. Makasih Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan akan sabda-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan sekalipun kita harus beribadah dari rumah hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya berharap seperti yang saya sudah bagikan di grup WA kita, saudara sudah membaca terlebih dahulu bagian-bagian firman Tuhan atau ayat-ayat yang ada yang akan kita baca pada saat pagi hari ini. Dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian firman Tuhan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin ayat-ayat ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat inti dari apa yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya, kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa inti dari apa yang Yesus sedang sampaikan adalah bagaimana Bapa dimuliakan. Bagaimana Bapa dimuliakan. Masih tentang tema kita tahun ini, Jesus be the center of my life. Sesungguhnya kehidupan kita selalu bermuara kepada Bapa kita.
bermuara kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya dalam segala sesuatu yang dilakukan di dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan, pastikan bahwa di atas semuanya Bapa dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana agar Bapa dimuliakan? Ayat tadi memberikan jawabannya. Jika kamu berbuah banyak. Jadi untuk kita bisa memuliakan Bapa di dalam surga berdasarkan perikop pembacaan firman Tuhan ini adalah kita harus hasilkan buah yang banyak. Dengan kita menghasilkan buah dari kehidupan kita, maka Bapa dimuliakan. Sekali lagi, dengan kita menghasilkan buah dari kehidupan kita, maka Bapa dimuliakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kita menghasilkan buah yang banyak? Ayat-ayat tadi memberikan jawabannya. Di mana ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Perhatikan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ingin kita sejenak merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara mungkin boleh punya pendidikan yang tinggi, tapi sekali lagi firman Tuhan katakan, siapapun kita, di luar Tuhan, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara mungkin punya pengalaman yang banyak di dalam melakukan usaha, dalam melakukan pekerjaan kita. Tapi sekali lagi kembali kepada pernyataan Yesus, di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dengan demikian, sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan sejak awal Januari yang lalu, bahwa bagaimana betapa pentingnya hidup kita ini harus tergantung kepada Tuhan. Hidup kita ini harus tergantung kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita harus menjadi ranting yang terus melekat kepada pokok anggur tersebut. Karena ketika ranting terlepas dari pokok anggur, ayat yang kelima dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ketika ranting terlepas dari pokok anggur, maka ranting itu akan menjadi kering dan pada akhirnya dibakar, kata firman Tuhan. Maka sekali lagi saudara kekasih dalam Tuhan, pastikan bahwa apa yang Yesus rindukan dari kehidupan kita adalah tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu? Yang pertama, itu bicara tentang firman Tuhan tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi tinggal di dalam aku, itu bicara tentang bagaimana firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Yang pertama, firman Tuhan itu harus hidup di dalam hati kita. Firman Tuhan itu harus hidup di dalam hati kita. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Garis bawahi di sini, renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita berbicara tentang tinggal, bagaimana firman Tuhan hidup di dalam hati kita, maka kita bicara tentang bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kita, mari warnai hari-hari kita di tahun 2021 ini dengan selalu rajin membaca firman Tuhan, rajin membaca Alkitab. Dengan demikian ketika kita membaca Alkitab, maka kita bisa merenungkan firman Tuhan itu baik siang maupun malam. Betapa pentingnya kita harus punya firman di dalam kehidupan kita, karena dikatakan di sini dengan demikian kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita akan bertindak hati-hati. Maka kalau kita bicara tentang firman Tuhan tinggal di dalam kita, itu bicara tentang bagaimana kita mengizinkan firman Tuhan itu mengendalikan dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Sehingga semua yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan kehati-hatian. Ketika kita bertindak hati-hati. Karena firman Tuhan yang mengendalikan kita, yang mempengaruhi kehidupan kita. Sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, dari pernyataan ini kita mengambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Sampai tanggal 24 Januari tahun 2021 ini, kalau boleh saya bertanya kepada saudara, masihkah kita bertekun dalam membaca firman Tuhan? Mari sekali lagi saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengisi hari-hari kita di sepanjang tahun 2021 ini dengan rajin membaca Alkitab. Yang kedua, kalau kita bicara tentang tinggal di dalam aku, itu bicara tentang bagaimana kita selalu hidup di dalam doa. Selalu hidup di dalam doa. Dari mimbar ini sudah sering saya katakan kepada saudara bahwa firman Tuhan dan doa itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus yang mau mempermuliakan Bapa di dalam surga, maka marilah kita senantiasa hidup di dalam doa. Tahun 2021 ini mungkin menjadi perjalanan yang cukup berat buat kita semua. Tapi saya percaya orang yang hidup di dalam doa adalah orang yang mendapatkan kekuatan selalu untuk dia mampu menjalani hari-harinya. Karena doa itu dapat menjadi kekuatan buat kita untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Saudara kekasih, doa besar kuasanya. Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 bagian B dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Ketika kita berdoa dengan segala keyakinan kita, maka percayalah bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita bicara tentang doa, kebanyakan dari kita memahami doa itu adalah meminta kepada Tuhan.
permohonan kita kepada Tuhan. Itu tidak salah, tetapi jangan lupa bahwa ketika kita bicara tentang doa, maka itu bicara juga tentang memuji dan menyembah Tuhan. Kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi kita juga memberi sesuatu kepada Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Sudah pernah saya sampaikan kepada saudara bahwa mari pastikan bahwa setiap hari dalam kehidupan kita, kita punya waktu khusus untuk kita berdoa, untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Kita punya waktu khusus untuk berdoa. Minimal setengah jam setiap hari kita sisihkan untuk kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Untuk kita tinggal di dalam Tuhan melalui doa yang kita bangun. Dan sekali lagi ketika kita berdoa, kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi kita juga memberi kepada Tuhan. Apa yang kita beri adalah pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Maka kalau kita berdoa, ada orang mulai menghitung, setengah jam berdoa, apa saja yang harus saya ucapkan? Kalau doa itu hanya berisi permintaan, maka kita akan kehabisan kalimat untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi sekali lagi doa itu harus ada di dalamnya pujian dan penyembahan. Mari belajar memuji, menyembah Tuhan secara pribadi di dalam doa kita. Saya pernah memberikan tips kepada kita bagaimana kita berdoa secara pribadi. Kalau kita bisa main gitar dan di rumah kita punya gitar, kita bisa menggunakan alat musik yaitu gitar untuk kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita tidak punya alat musik, bukan berarti kita tidak bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Kita bisa menyanyi tanpa alat musik, ya. Kita bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan tanpa alat musik. Dan cara lain sekarang kita terbantukan sebetulnya oleh adanya teknologi. Melalui HP kita bisa mendengarkan lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan yang bisa menolong kita untuk bisa memuji, menyembah Tuhan. Maka manfaatkan HP saudara untuk kita bisa mendengarkan lagu-lagu pujian penyembahan. Tapi tidak hanya mendengarkan, tetapi kita menyanyi, kita memuji, kita menyembah Tuhan dari lagu-lagu yang kita dengarkan melalui HP tersebut. Dan kalau kita lakukan ini, setengah jam sebetulnya itu waktu yang singkat untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa saya ingin tekankan ini kembali kepada kita? Karena sekali lagi tahun 2021 ini mungkin merupakan perjalanan yang cukup berat buat kita. Tapi saya percaya orang yang hidup di dalam doa, orang yang selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga dia mampu menjalani kehidupannya, sekalipun mungkin penuh dengan tantangan. Nah, sudah kekasih dalam Tuhan, kadangkala ada orang yang kehilangan waktu untuk berdoa karena kesibukannya. Tapi hari ini saya ingin kita belajar dari seorang yang super sibuk, tetapi tetap punya waktu untuk dia bersekutu secara pribadi di dalam doa pujian dan penyembahannya. Orang itu adalah Daniel. Daniel, dalam kitab Daniel kita tahu dia seorang pejabat tinggi, bisa disebut sebagai wakil raja. Sebagai wakil raja tentunya dia punya banyak kesibukan. Kita tahu pejabat-pejabat kita yang punya kedudukan penting di pusat atau di daerah, mereka super sibuk, ya. Nah, Daniel, saya pun percaya dia adalah orang yang super sibuk. Tetapi dalam kesibukannya ternyata
Dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, mari kita baca bersama-sama. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Katakan sama-sama, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel dalam kesibukannya dia tetap punya kebiasaan yang baik. Apa kebiasaan baik yang selalu dia lakukan adalah berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Dari kisah yang kita tahu tentang Daniel, Daniel ini dilindungi oleh Tuhan. Di tengah tekanan di semua sisi dari kehidupannya, dia tetap mampu melewati semua tantangan tersebut. Bahkan Tuhan terus mengangkat dia. Saya percaya kuncinya dari kehidupan, keintimannya dengan Tuhan. Setiap hari dia selalu membaca firman, merenungkan Taurat Tuhan. Dia selalu berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Jadi sesibuk-sibuknya kita, saudara, jangan sampai kita kehilangan waktu. Yang selalu saya sebutkan, melakukan sate. Sate itu apa? Saat teduh. Secara pribadi atau dalam kelompok keluarga kita. Mari warnai hari-hari kita dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Karena sesungguhnya firman Tuhan berkata tadi, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yesuslah yang bisa menjadi kekuatan untuk kita mampu melewati hari-hari kita. Maka saudara kekasih dalam Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Melalui apa? Melalui kita merenungkan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan yang kedua, melalui kehidupan doa yang kita selalu bangun setiap hari dalam kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa kita akan melihat bagaimana Tuhan yang sudah membela Daniel, Tuhan yang sudah menolong Daniel, dia juga akan menolong kita. Dia akan senantiasa menjaga kita, dia akan senantiasa melindungi kita, dia akan memberikan kita kekuatan. Hal yang ketiga yang saya catat di sini, bagaimana supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Yang ketiga adalah setia beribadah. Yang ketiga adalah setia beribadah. Entah kita beribadah datang ke gereja, atau kita harus beribadah dari rumah karena syarat protokol kesehatan, sehingga tidak memungkinkan kita untuk hadir ke gereja. Tapi dimanapun kita beribadah kepada Tuhan, pastikan bahwa kita selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita rajin beribadah kepada Tuhan. Maka kemudian di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nasihat firman Tuhan buat kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kondisi yang terbatas oleh karena pandemi tidak harus membuat kita jauh dari ibadah kita kepada Tuhan, jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka melalui kesempatan ini kembali saya mengajak kita, mari kita rajin beribadah. Yang bisa datang ke gereja, saya mengundang saudara untuk datang ke gereja, rajin beribadah mencari Tuhan.
yang memang merasa belum bisa datang ke gereja, silakan saudara bisa beribadah dari rumah. Sekali lagi, beribadah dari rumah. Kita mencoba melayani, kita berupaya untuk melayani saudara melalui siaran secara online, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Maka selalu dalam grup WA saya selalu mengingatkan untuk kita secara serentak beribadah. Ketika sudah ditentukan waktunya, saya berharap kita tetap serentak dalam jam yang sama kita beribadah. Karena dengan demikian, sekalipun tempat kita terpisah, tetapi di waktu yang sama kita bisa berada dalam hadirat Tuhan secara bersama-sama. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, kita tidak menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang bisa datang ke gereja kita bertemu secara fisik. Tetapi yang tidak bisa datang ke gereja kita bertemu di dunia maya. Kita bisa secara online beribadah kepada Tuhan. Tapi pastikan bahwa kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena dengan kita beribadah kita bisa memuji menyembah Tuhan secara bersama-sama. Dan dengan kita beribadah kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan kita beribadah kita bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan saya percaya dengan demikian kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sehingga ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Dan ketika kita bisa berbuah banyak dari kehidupan kita, maka Bapa dipermuliakan. Tuhan adalah fokus dari segala sesuatunya. Tuhan adalah pusat dari segala sesuatunya. Sehingga apapun yang kita lakukan, muaranya adalah Bapa dimuliakan. Muaranya adalah bagaimana Tuhan kita dimuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, boleh menuntun kita untuk kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada saat pagi hari ini. Biar Tuhan di tengah banyaknya masalah, di tengah tantangan yang sedang kami hadapi karena adanya pandemi virus COVID-19 hari-hari ini, kami boleh tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami. Di tengah masa pandemi ini biar hidup kami boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Biar Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk kami hidup seperti firman-Mu katakan. Biar Roh Kudus beri kami kekuatan sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar firman, tetapi kami boleh melakukan dengan setia di dalam kehidupan kami. Dimanapun jemaat-Mu mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, minggu depan kembali kita akan beribadah secara tatap muka di tempat ini, walaupun dibatasi hanya untuk 30 orang saja, baik KU1 maupun untuk KU2.
KU1 pukul 7.30 dan KU2 pukul 9.30. Kiranya kita boleh menikmati kehadiran Tuhan melalui peribadatan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kembali kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah yang kami boleh nikmati, yang kami boleh selenggarakan pada pagi hari ini. Sekalipun kami harus beribadah dari rumah masing-masing, tapi kami percaya ada Tuhan yang sudah hadir dan melawat kami secara pribadi. Sebab itu hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang akan senantiasa memberkati setiap jemaat Tuhan dalam semua yang mereka kerjakan. Biar kiranya Tuhan yang menyatakan perjanjian-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Hindarkan kami semua dari segala penularan virus, penyakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya kami senantiasa tetap kuat, tetap sehat, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami untuk kami boleh memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan. Kalau ada di antara jemaat yang sedang berada dalam keadaan sakit, kuasa kesembuhan-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya kesembuhan yang ilahi terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami terus memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan memberkati pemerintah kami dengan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Upaya-upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19 pada hari-hari ini, Tuhan yang berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan daerah sekitar kami, biar kiranya perlindungan Tuhan ada atas daerah di sekitar kami. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dalam pemeliharaan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Siap jemaat Tuhan yang mengulurkan tangan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biarkannya Tuhan yang akan membalas dengan berkat-Mu yang dari surga. Demikian jemaat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas setiap usaha, atas setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami teringat akan anak kami Reinhard yang masih dalam proses pemulihan pasca operasi pada beberapa waktu yang lalu. Biar kiranya kuasa kesembuhan-Mu terus berkarya dalam kehidupan anak ini. Engkau yang memulihkan jantungnya Tuhan di dalam nama Yesus. Biar jantungnya pulih dan normal kembali. Sehingga anak ini boleh bertumbuh dengan kuat. Dengan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami semua. Dia pimpinan penyertaan Tuhan. Kembali Engkau boleh nyatakan dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil sebagaimana janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan terimalah janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa